Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini kita masih diberi nikmat, masih diberi kesempatan waktu, masih di nyampurnya kepada badan kita agar kita bisa melakukan aktivitas ibadah yang rutin, apalagi di bulan Ramadan, bulan penuh berkah dan bulan pengampunan. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, kesempatan yang mulia ini tentu saya ingin mengingatkan kepada diri saya pribadi dan juga jemaah sekalian bahwa bersyukur harus senantiasa didawamkan, istighfar juga harus didawamkan, sebagaimana Rasulullah yang sudah ada jaminan dari Allah sebagai orang yang selamat manusia, sebagai teladan dan manusia selamat masih beristighfar sehari minimal 170 sampai 100 kali. Apalagi kita manusia seperti yang biasa tentu lebih berkepentingan, lebih menginginkan bahwa istighfar itu selalu menjadi terlontar dari lisan kita, sehingga kita akan mendorong dari dalam hati kita bahwa manusia ini kebutuhan akan istighfarnya sangat tinggi. Dan jamaah sholat subuh yang dimuliakan Allah, kebutuhan manusia akan ampunan Allah atau istighfar, maka ini kebutuhannya melebihi sebagaimana kita butuhnya terhadap satu helaan nafas, satu aliran jantung kita bersama nafas untuk menghidupkan kita supaya sebagai manusia, sebagai lahir sebagai manusia. Karena berkurang saja mungkin manusia akan lemah, kehilangan nafas, kehilangan oksigen dalam beberapa detik saja manusia akan lemah. Tapi kebutuhan manusia akan ampunan Allah, akan harapan untuk diampunkan atas dosa-dosanya, akan lebih besar banget. Kenapa? Bahwa ketika manusia dicabut nyawanya, hilang ajalnya dari raganya, maka nafasnya terhenti, jantungnya terhenti, seluruh harmonisasi dalam organ tubuhnya terhenti, selesai. Tapi kalau ampunan Allah, manusia masih bisa mengharapkan ketika meninggal. Karena dalam beberapa riwayat ada doa-doa yang Allah ajarkan sendiri dalam Al-Quran. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ini doa untuk orang yang masih hidup dan orang yang sudah meninggal. Sabaquna bil iman. Jadi telah lalu dengan keimanan. Rabbana ighfir lana. Jadi ya Allah, ampunkanlah bagi kami, wa li ikhwanina alladzina sabaquna, dan bagi saudara-saudara kami yang sudah wafat dan keimanannya yang telah lalu. Demikian juga ketika ada orang yang meninggal, maka kita baca doa. Rabbi ighfirli wa li Allahumma apa? Allahumma ighfirlah ampunan. Bagi orang yang sudah meninggal, kita doakan kepada Allah, ya Allah ampunlah bulan, atau Allahumma ighfirlah bagi teman, Allahumma ighfirlah bagi banyak orang. Artinya ketika nyawa kita dicabut, maka kebutuhan akan ampunan Allah terus. Kita dianjurkan selalu berdoakan orang tua kita sampai akhir hayat itu terus kita doakan. Artinya ini doa ampunan itu berkesinambungan, sehingga kebutuhan itu adalah menjadi sampai kita wafat. Jangan salah yang dimiliki Allah. Saya bacakan satu hadis tentang bagaimana manusia diundang oleh Allah pada masyarakat itu kan, yauma yafirrul mar'u min akhihi, ketika seseorang sudah nggak peduli lagi dengan saudaranya. Kalau kita punya sahabat, punya saudara yang sangat dekat, yang saling mencintai, saling dukung, saling bantu,
Maka pada hari itu di mana ketika saudara sudah nggak peduli dengan saudaranya, di mana waktu itu di padang mahsyar. Wa ummihi wa abi, dan lupa sama ibu bapaknya. Wa sahibatihi wa bani, sama saudara, sama teman dekat, sama anak lupa. Pada hari itu manusia disibukkan dengan sesuatu yang sangat menyibukkan, yakni di padang mahsyar. Nah, kemudian Allah mengundang dua orang. Saya akan bacakan hadisnya. Yu'ta bi anna min ahli dunya min ahli nar wa yusbaru fin nar sibqatan summa yuqal ya ibn adam ha ra'aita khairan qattu hal marra bika na'imun qattu la wallahi ya rabb. Nah, ini hadis ini dari Muslim sahih. Saya gambarkan bahwa ketika Allah memanggil dua orang perwakilan dari manusia, ketika seluruh manusia dihadirkan di padang mahsyar dengan kesibukan yang sudah disebutkan tadi, maka Allah akan memberikan gambaran kepada seluruh manusia. Ini contoh orang yang akan aku sibuk celupkan, satu celupan ke tempat yang nanti suatu saat dia akan didatangi. Allah celup saja. Maka dalam hadis ini didatangkan di an'ami ahli dunia, kenikmatan ahli dunia. Di selama di dunia dia dapat kenikmatan, selalu sukses, mencuri tidak dihukum, berzina tidak ada yang mendera, dan seterusnya banyak apa. Sebelum nikmat-nikmat dunia dia terima, seluruh maksiat-maksiat dunia dia dapatkan tanpa dia merasa dihukum, maka Allah celupkan orang ini, fulan ini ke dalam neraka sebentar saja. Celupkan. Maka ditanya oleh Allah dalam sidang tersebut, wahai fulan, masih adakah rasa nikmat yang kau rasakan ketika di dunia? Setelah celupkan sebentar saja, dengan satu celupan, si bobotan dengan satu celupan. Maka fulan ini mengatakan, la wallahi ya rabb. Jadi rasa sakit yang ada di ujung kepala hingga ujung kaki ketika dia dicelupkan menghapuskan semua rasa nikmat yang telah dia terima dari kecil hingga dewasa, hingga dia tewas, hingga mati. Maka hanya dengan satu celupan saja dia lupa semua. Maka di hadis berikutnya bahwa ketika Allah memanggil seseorang yang beriman, dalam hidupnya ditimpa kesusahan, ditimpa dengan kemalangan, diganggu, dibully dan sebagainya, ibadahnya terganggu sebagaimana sekarang Palestina ibadah susah, Jumatan susah, sholat susah, berpuasa tidak ada, sahur tidak ada berbuka, sulit sekali. Tapi kata Allah, orang ini dicelupkan sebentar ke surga. Kemudian ketika dibalikan lagi di hadapan orang sedemikian banyak, ditanya, masih tersitakah penderitaan yang kamu rasakan ketika di dunia? Maka pelayan menjawab sambil tersenyum, sambil berseri-seri wajahnya, aku tidak ingat sama sekali Allah. Aku hanya mengingat yang barusan terjadi. Kenikmatan yang aku rasakan dari ujung kepala sampai ujung kaki, nikmatnya surga. Jadi ketika dikatakan surga itu gaib, neraka itu gaib, siksa kubur gaib, ketika di sana kita menganggap dunia itu gaib. Masya Allah. Ini jamaah sholat yang Allah, ini luar biasa, karena setiap surga itu ada pintunya. Dikatakan bahwa ada 8 pintu yang dimana masing-masing pintu menyeru orang yang menjadi punya tiket terhadap pintu tersebut. Kan kalau kita fil jannah sama nanti abwab. Nah, jadi kata Rasulullah, surga itu mempunyai 8 pintu. Fiha babun yusamma ar-rayyan. La yadkhulahu illa shaimun. Ini hadis ini masyhur bahwa orang yang berpuasa mempunyai pintu surga yang akan memanggilnya, akan menyeru, akan menggapai-gapai orang-orang yang mencari-cari aku kemana pada hari ini. Rajin puasa dengan sungguh-sungguh iman dan sabar, maka surgalah yang memanggil mereka. Di samping itu surga-surga yang lain dari jihad, dari ridho, dari walkadi minal ghaidhi,
menahan marah itu ada pintu besar tersendiri. Wal kalimina al-ghaidh wa 'afina 'anil nas. Menahan amarah ketika kita bisa melakukan marah, kemudian juga bisa memaafkan manusia itu pintu sendiri, pintu surga tersendiri. Kemudian ada ziyada ini dilakukan. Salah satunya adalah ar-rayyan. Nah, mudah-mudahan ar-rayyan ini kita bersungguh-sungguh berpuasa diisi dengan ibadah-ibadah yang masih kita bisa lakukan, bersedekah, berinfak, tahajudnya, menahan marah ini, maka kita bisa dipanggil dari satu pintu saja. Dari pintu sholat, pintu zikir termasuk ada pintu surganya. Nah, mudah-mudahan kita dipanggil Allah, dipanggil surga itu dengan segala macam ibadah-ibadah yang kita punya. Dari royan, dari pintu zikir, kita kan berzikir ya, baca Quran itu masuk zikir. Sholat kita tiap hari sholat, tahajudnya. Masya Allah, mudah-mudahan kita dipanggil oleh seluruh surga-surga yang ada. Mudah-mudahan kita ada di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita diberi kesempatan untuk menunaikan setiap peluang dari Allah, kesempatan dari Allah untuk meraih semua dan kita istiqomah di dalamnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa'alaikum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.